Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang hebat-hebat. Anak kelas 10 Perhotelan 1, 10 Perhotelan 2, dan juga 10 Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan ini, pertama saya mohon maaf sampai pertemuan yang ketiga atau keempat ini ya. Jadi kita masih belum bisa melakukan tatap muka secara langsung, tapi paling tidak mudah-mudahan apa yang Bapak usahakan terkait dengan proses pembelajaran tetap bisa diserap materinya ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit materi presentasi kepariwisataan. Tentunya ini bisa dijadikan pengayaan ya, jadi tambahan materi buat kalian semuanya, karena kemarin sudah mempelajari mulai dari dasar hukum kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata, kemudian istilah-istilah yang ada di dalamnya, industri pariwisata, sampai dengan skema industri pariwisata yang sudah kalian kumpulkan dalam bentuk PPT. Jadi nanti apa yang saya sampaikan, saya harapkan bisa menjadikan tambahan pengetahuan. Bila perlu nanti bisa diberikan tambahan catatan di note kalian. Jadi bisa dimasukkan di situ apa-apa yang belum kalian paham, ketahui, yang belum ada di catatan, nanti bisa ditambahkan di situ dari apa yang saya sampaikan. Baik anak-anak, siap ya, saya mulai. Jadi materi mata pelajaran kita itu adalah kepariwisataan. Tentunya materi ini kita akan mempelajari apa itu pariwisata dan bagaimana industri pariwisata ini dikembangkan oleh pemerintah. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Nah, jadi terkait dasar hukum pengembangan industri pariwisata, itu pemerintah telah membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Ini undang-undang ini disahkan di zaman masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi waktu itu tahun 2009 disahkan oleh Bapak SBY sebagai landasan hukum pembangunan atau pengembangan industri pariwisata. Jadi membangun industri pariwisata nasional ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya sendiri, apalagi sampai merusak lingkungan, merusak tatanan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi harus berdasarkan landasan hukum yang telah dibuat atau disusun atau disahkan oleh pemerintah, dan sampai saat ini undang-undang ini yang menjadi landasan hukum pengembangan industri pariwisata. Diingat ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini, kita juga harus paham bahwa di dalamnya itu salah satunya ada batasan-batasan istilah ya, batasan-batasan istilah yang harus diketahui yang nanti ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya. Nah, istilah-istilah itu apa aja? Tadi saya sudah saya sadur beberapa istilah yang yang penting, tapi sebenarnya semuanya juga penting. Cuma ini saya kerucutkan, saya lebih simpelkan. Yang pertama itu istilahnya adalah wisata. Apa itu wisata? Nah, yang saya kasih warna merah ini itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau misal kita mau paham apa itu wisata, jadi wisata itu adalah sebuah kegiatan perjalanan. Siapa yang melakukan? Bisa satu orang atau sekelompok orang ya. Tujuannya apa mereka melakukan perjalanan ini? Tujuannya itu adalah rekreasi, salah satunya ya, rekreasi, juga pengembangan diri, kemudian mencari daya tarik wisata ya. Dan sifatnya apa? Sementara, jadi tidak menetap
bukan untuk tinggal selamanya di situ. Jadi kata kuncinya, kegiatan perjalanan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan utama berrekreasi dalam jangka waktu sementara. Jadi bukan untuk menetap. Kalau kalian pergi ke suatu daerah, kemudian ya sesampai di daerah itu terus kamu tinggal di sana, kontrak, kos ya, atau mungkin bekerja. Nah, itu namanya bukan rekreasi atau bukan wisata, bukan kegiatan wisata ya. Jadi kegiatan wisata sekali lagi merupakan sebuah kegiatan perjalanan dilakukan seseorang atau sekelompok orang, tujuannya rekreasi dan sifatnya sementara. Pada PPT kalian sebelumnya, kalian sudah menjelaskan wisata itu apa, menurut para ahli itu bagaimana, ada yang menyampaikan kegiatan itu maksimal 3 hari dan seterusnya. Itu adalah bentuk pengayaan wawasan kita, tidak apa-apa ya. Jadi para ahli juga punya pendapat apa itu yang disebut dengan wisata ya. Tapi menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, yang dimaksud wisata itu ini nak, kegiatan perjalanan dilakukan seseorang, sekelompok orang, tujuan rekreasi dan jangka waktunya sementara, tidak boleh menetap. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke istilah berikutnya ya, wisatawan. Nah, apa itu wisatawan? Saya kira kalian semuanya sudah paham, tahu apa itu wisatawan. Ya tentunya apa? Orang yang melakukan kegiatan wisata. Kalau kamu pergi ke BNS, kamu pergi ke Jatim Park, nah kamu disebut wisatawan. Itu namanya wisatawan. Orang yang melakukan kegiatan wisata. Nah, wisatawan itu sendiri dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu wisatawan domestik ya atau nusantara. Artinya apa? Wisatawan yang berasal dari negara itu sendiri. Contoh, kalian ke Jogja rekreasi, kalian ke Jakarta rekreasi, kalian ke Bali rekreasi. Nah, kalian disebut wisatawan domestik atau wisatawan nusantara. Nah, kemudian yang kedua itu adalah wisatawan mancanegara. Apa itu wisatawan mancanegara? Wisatawan yang berasal dari negara lain atau negara asing. Nah, contohnya orang Amerika ke Indonesia ya, ke Bali. Nah, mereka disebut wisatawan asing. Orang Singapura itu juga datang ke Indonesia atau ke Bali atau ke Lombok, maka mereka disebut dengan istilah wisatawan mancanegara atau wisatawan asing. Bisa difahami nak ya? Oke. Good. Kita beralih ke istilah berikutnya. Pariwisata ya. Tadi ada istilah wisata, kemudian ini ada istilah pariwisata. Kalau wisata itu kegiatannya ya, kegiatan perjalanan yang sifatnya sementara dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk bersenang-senang atau berekreasi ya, berwisata. Tapi kalau pariwisata itu sendiri apa? Berbagai macam kegiatan atau serangkaian kegiatan ya, dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi istilahnya pokoknya kegiatan wisata yang menyediakan fasilitas. Lah fasilitas itu didukung oleh warga sekitar, oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha, semua mendukung, membuatkan hotelnya, membuatkan tempat wisatanya, menyediakan jalannya. Nah, semua itu disebut dengan istilah pariwisata. Jadi berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, oleh masyarakat maupun pengusaha, itu disebut dengan pariwisata. Jadi kegiatan-kegiatannya yang ada di situ. Kita beralih ke istilah berikutnya nak. Nah, ada istilah daya tarik wisata. Ya, kalau dulu kita sering nyebutnya objek wisata. Nah, objek wisata itu sekarang istilahnya diganti dengan daya tarik wisata.
Apa itu daya tarik wisata? Adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman alam budaya dan hasil buatan manusia. Nah, apa unsur yang ada di sini itu menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Nah, itu ya. Jadi daya tarik wisata itu ya secara skup kecilnya disebut objek wisata itu. Pokoknya tempat yang dikunjungi oleh wisatawan, dia memiliki keunikan, memiliki keindahan, bisa jadi memiliki keanekaragaman budaya, ya, aktivitas atau hasil buatan manusia. Nah, daya tarik wisata itu kalau dikelompokkan dalam garis besar ada wisata alam, wisata buatan maupun minat khusus. Kalau yang alam itu ya semacam kalau kamu rekreasi ke gunung, danau, ya telaga, ya mungkin juga apa itu namanya wisata agriculture, ya itu juga masuk wisata alam. Wisata buatan seperti apa? Taman bermain kayak amusement park bahasanya ya, kalau di itu ya ada Jatim Park, ada BNS ya, terus ada Surabaya Karnival. Nah, itu disebut wisata buatan ya. Kemudian termasuk juga wisata budaya, itu juga karya manusia. Contoh misal tari-tarian, bentuk adat warga yang unik. Nah, itu juga masuk buatan yang sifatnya dibuat oleh manusia. Yang ketiga ada minat khusus. Nah, wisata minat khusus ini adalah wisata-wisata yang sifatnya itu dia hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memang khusus, punya adrenalin yang berani. Nah, contoh misal apa? Arung jeram. Nah, itu wisata khusus, tidak semua orang berani karena memerlukan tantangan khusus. Atau mungkin bisa jadi panjat tebing. Nah, atau mungkin pernah lihat bungee jumping ya, orang yang meloncat dari ketinggian dengan diikat tali. Nah, itu masuk kategori minat khusus karena tidak semua orang bisa menikmati. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, beralih ke berikutnya. Untuk yang kelima ada usaha pariwisata. Nah, usaha pariwisata ini adalah usaha-usaha yang tergabung ya, yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka melakukan kegiatan wisata. Ya, jadi orang berwisata itu kan membutuhkan banyak keperluan ya. Kamu di tempat sana itu butuh makan, butuh minum. Kalau sampai tinggalnya lama butuh penginapan. Kalau mau pulang butuh oleh-oleh. Nah, itu namanya usaha-usaha di bidang pariwisata. Tujuannya apa? Menghasilkan barang. Nah, ya maaf, ini menghasilkan barang atau jasa. Barang contohnya apa? Yaitu toko souvenir, makanan minuman, itu kan barang. Atau jasa apa? Nah, kalau bagi yang pernah ke Bali, biasanya di pantai ada jasa itu kepang rambut. Nah, di Kuta itu kan ada jasa kepang rambut atau pijat tradisional. Nah, itu masuk kategori jasa ya. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan wisatawan. Wisatawannya kesel, dia butuh pijat. Wisatawannya pingin rambutnya dikepang, ada jasa kepang ya. Nah, itu namanya usaha pariwisata. Contohnya apa? Usaha akomodasi atau lodging operation, itu ada hotel dan lain sebagainya. Makan minum ada restoran, ada bar dan lain sebagainya. Transportasi ya, penyewaan dan lain-lain. Nah, semua ini disebut dengan istilah usaha pariwisata ya. Berikutnya adalah istilahnya namanya industri pariwisata. Nah, anak-anakku sekalian, untuk industri pariwisata itu sebenarnya bukan industri khusus ya, bukan industri khusus yang menghasilkan sebuah barang atau menghasilkan jasa khusus gitu, tidak. Tapi industri pariwisata ini hanya merupakan satu istilah yang muncul dari
kumpulan usaha bidang pariwisata ya. Ini usaha bidang pariwisata. Usaha bidang pariwisata, maaf ya. Jadi jika usaha bidang pariwisata ini dikumpulkan ya, semuanya gabung, nah dia disebut dengan industri pariwisata. Jadi industri pariwisata itu bukan industri yang berdiri sendiri, tapi merupakan kumpulan dari bermacam-macam usaha bidang pariwisata. Mereka bergabung jadi satu, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama wisatawan ini bepergian. Nah, ini disebut dengan industri pariwisata. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, industri pariwisata tidak ada industri khususnya, tapi merupakan gabungan dari usaha pariwisata. Bisa dipahami nak ya? Oke, masuk berikutnya. Nah, dalam industri pariwisata nanti kalau dikelompokkan, kemarin saya kasih tugas membuat skema industri pariwisata, dan selamat, artinya kalian ternyata tanpa diberitahu juga sudah paham dari Google, dari buku, mungkin sudah cari informasinya, dan semua good ya, baik ABA1, ABA2 maupun UPW, JOS semuanya good. Nah, skema industri pariwisata ini saya ambil dari salah satu PPT kalian. Nah, ayo punya kelompok berapa ini? Pasti kalian ingat yang punya ini. Cuma tadi saya tambahkan ini, jadi kurang sedikit. Nah, skema industri pariwisata itu bisa digambarkan semacam ini. Jadi, semua usaha jasa pariwisata ini atau semua usaha pariwisata ini bergabung menjadi satu. Itu disebut industri pariwisata. Kalau digambarkan dalam bentuk skema, contoh semisal di sini ada usaha di bidang retail, nah, ada souvenir, ada toko-toko supermarket dan lain sebagainya. Untuk apa ada industri ini disebut usaha pariwisata? Ya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, karena wisatawan juga butuh makan, butuh minum, butuh oleh-oleh ya. Nanti kalau pulang bawa oleh-oleh, terutama wisatawan Indonesia itu kan suka oleh-oleh ya. Terus yang kedua, usaha layanan transportasi ya. Tentunya kita kalau pergi jauh ya butuh pesawat atau sewa mobil atau naik kapal. Nah, itu juga masuk kategori usaha pariwisata. Terus ada lodging operation. Nah, lodging operation apa? Ketika wisatawan tinggal dalam jangka waktu agak lama, pasti dia membutuhkan penginapan. Nah, ini dia butuh lodging operation, hotel, lodgement, guest house. Itu namanya lodging operation. Yang ke berikutnya ada food and beverage ya. Usaha makanan minum ini wajib, karena kita kalau pergi 1 jam 2 jam aja sudah lapar. Nah, pasti membutuhkan lodging operation ya. Itu namanya food and beverage. Berikutnya apa? Kita di sana itu kan tidak hanya melakukan perjalanan terus tiba di tempat tujuan kemudian duduk diam tidur, tidak kan, pasti ada namanya aktivitas ya, something to do bahasanya ya, ada something to do, ada kegiatan di tempat tujuan wisata. Itu apa ya? Lihat kondisi wisatanya. Kalau di pantai bisa main renang atau bisa banana boat atau mungkin diving dan lain sebagainya ya. Kalau di gunung ada yang mungkin jogging dan lain sebagainya. Jadi ada aktivitas ya, ada aktivitas. Jadi kalau digambarkan skema industri pariwisata, satu, adanya aktivitas, adanya transportasi, adanya jasa retail ya, adanya food and beverage, usaha food and beverage, dan lodging operation ya. Bisa dipahami nggak ya? Oke, ini namanya skema industri pariwisata. Jadi industri pariwisata merupakan gabungan
dari berbagai macam usaha jasa pariwisata. Ada transportasi, ada retail store, ada food beverage, ada lodging operation dan activities. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada juga istilah destinasi pariwisata atau dulu disebut dengan daerah tujuan wisata. Nah, ini merupakan kawasan geografis yang lebih besar. Jadi kalau tadi ada apa namanya objek wisata atau daya tarik wisata, kalau ini lebih besarnya disebut destinasi wisata. Bahasanya gini, kalau Jatim Park itu adalah daya tarik wisata. Nah, itu kan daya tarik wisata. Tapi kalau Batu itu adalah destinasi wisata. Paham ya? Jadi kalau destinasi wisata itu pasti memiliki beberapa daya tarik wisata atau memiliki beberapa objek wisata. Jadi sebuah kawasan yang luas, destinasi wisata Batu, destinasi wisata Jogja. Nah, di Jogja kan banyak objek wisata, ada Malioboro, ada Pantai Indrayanti, ada Parangtritis, ya macam-macam, ada Gua Pindul. Nah, di Batu juga gitu, ada Jatim Park, ada Paralayang, ada BNS, ya, ada itu yang di Pujon itu Ban Rondo dan macam-macam. Nah, itu ya. Jadi destinasi wisata ini merupakan kawasan wilayahnya, kawasan geografisnya, yang di dalamnya ada daya tarik wisata dan fasilitas tentunya. Oke, saya beralih ke berikutnya, ada kawasan strategis pariwisata. Nah, kawasan strategis pariwisata itu merupakan kawasan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah mencanangkan sebuah kawasan strategis yang nantinya itu menjadi pusat perkembangan pariwisata, pusat perkembangan ekonomi, pusat perkembangan budaya, ya. Jadi kawasan yang cukup besar, wilayah yang cukup besar yang dijadikan pusat perkembangan pariwisata. Itu namanya kawasan strategis pariwisata, dan ini sudah dicanangkan, sudah dipilih, sudah ditentukan oleh pemerintah. Landasan hukumnya apa? Yang tadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pemerintah telah memetakan di seluruh Indonesia itu mana sih yang paling strategis untuk dijadikan kawasan wisata, ya, sehingga nanti bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sosial masyarakatnya bisa berkembang, budayanya bisa dijadikan objek wisata, bisa terpelihara, sumber daya alamnya juga demikian bisa dimanfaatkan dengan baik, lingkungannya bisa dijaga, ya, kerukunan bisa dijaga. Nah, itu ada kawasan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kawasan mana saja itu? Nah, pemerintah telah menentukan kawasan strategis pariwisata nasional, atau dulu itu waktu pencanangan pertama itu adalah 10 Bali baru, nyananya ya, 10 Bali baru. Dasarnya apa? Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Kalau ini sudah Bapak Jokowi yang mencanangkan, ya. Kawasan strategis pariwisata itu meliputi mana saja? 1. Tanjung Kelayang, ada di Kepulauan Bangka Belitung. Ya, yang kedua Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ada Morotai, Maluku Utara, Pulau Komodo dan Labuan Bajo itu di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Danau Toba Sumatera Utara, Bromo Tengger Semeru atau dikenal dengan istilah BTS, ya. Jadi kalau kalian ada wisatawan tanya BTS, nah itu ada berarti Bromo Tengger Semeru, satu kawasan besar yang memang menjadi andalan Jawa Timur dan juga wisatawan mancanegara, ya. Kalau ke Bromo itu senang sekali, terutama
wisatawan Asia ya, semacam Cina, Jepang, Korea itu senang kalau ke Bromo. Sudah ada yang pernah ke Bromo belum? Nah, pasti sudah ya. Oke, kemudian apa setelah Bromo? Ada Mandalika. Mandalika ini juga dijadikan pusat pengembangan pariwisata ya, KSBN juga. Bahkan saat ini di Mandalika ini, Lombok ini sedang berlangsung pembangunan sirkuit MotoGP ya, sirkuit MotoGP. Yang suka balap-balapan mungkin tahu sirkuit MotoGP yang rencananya nanti akan mulai mengadakan lomba itu tahun 2021 kalau enggak 2022, saya lupa ya, 2021 ya. Itu akan menggelar pertama MotoGP yang diikuti oleh pembalap-pembalap besar seperti Valentino Rossi ya, Marc Marquez dan lain-lain. Itu di Mandalika. Sekarang lagi berlangsung pembangunan sirkuitnya, sudah tahap berapa persen gitu ya. Nah, kemudian apa? Tanjung Lesung di Banten. Ini Tanjung Lesung Banten ini kalau kemarin tahun 2018 kalau nggak salah ya, yang kelompoknya Band 17 itu loh, yang kena tsunami, gempa ya, yang banyak meninggal itu. Nah, itu masuk kawasan Tanjung Lesung ini, Banten ini. Memang bagus sekali di tepi pantai ya. Jadi ini adalah 10 kawasan yang dijadikan kawasan strategis pariwisata nasional, dicanangkan oleh pemerintah ya, kawasan besar yang memang nanti dijadikan sebagai daerah tujuan wisata atau kawasan strategis pariwisata yang diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional ya. Kemudian dari kawasan ini nanti diharapkan ada 10 Bali baru ya. Jadi 10 Bali baru. Baik. Kemudian dari 10 tadi, dari 10 ini ya, setelah dicanangkan di 2016, pada awal 2020 setelah pembangunan infrastruktur selesai, kemudian pemerintah merevisi ya, mencoba mengerucutkan ya. Setelah dievaluasi pembangunannya, dikerucutkan lagi, ada 5 kawasan strategis pariwisata yang menjadi skala super prioritas ya. Kalau ini prioritas, KSBN ini prioritas, tapi ada yang super prioritas, jadi sangat-sangat dipercepat pembangunannya supaya segera bisa dinikmati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Apa itu? Nah, ini ada nama KSBN super prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional yang menjadi super prioritas, menjadi prioritas utama. Apa? 1, Danau Toba di Sumatera Utara ya. Itu sekarang benar-benar diprioritaskan pembangunannya, mulai dari jalannya, mulai dari fasilitas hotel, restoran, semuanya digenjot pembangunannya supaya segera bisa dipasarkan. Kemudian Borobudur di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah perbatasan dengan Jogja, Borobudur. Nah, ini juga sekarang lagi dibangun ya, bangun dengan gencar oleh pemerintah supaya segera bisa dijadikan objek wisata yang layak dipasarkan di kawasan internasional ya. Kemudian Lombok ya, Lombok sudah tidak asing lagi karena letaknya juga dekat dengan Bali. Orang kalau dari Bali biasanya wisatawan juga ke Lombok. Kemudian yang ketiga Labuan Bajo ya, Labuan Bajo ini ya juga dijadikan skala prioritas. Kemudian Manado ya, Manado itu ada Likupang, kalau nggak salah Likupang, Manado itu Likupang, kawasan pantai yang sangat bagus ya. Jadi ini super prioritas saat ini. Nah, kemudian setelah kita tahu super prioritas, nah ada juga pemerintah mencanangkan namanya KEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata ya. Jadi kawasan ekonomi khusus pariwisata itu juga dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan evaluasi pembangunannya. Ini jadikan supaya bisa mendongkrak ekonomi di wilayah-wilayah ini, terutama di bidang pariwisata. Mana saja itu kawasan ekonomi khusus pariwisata?
Nah, ada Tanjung Kelayang, Bangka Belitung tadi ya, ada Tanjung Lesung, Banten, ada Singasari Malang. Nah, ini baru, Singasari Malang ini baru ditentukan oleh pemerintah di tahun 2020 ini. Likupang ya, Sulawesi Utara, Morotai, Maluku Utara tadi ya, Maluku Utara Morotai ini tadi, Maluku Utara Morotai, dan Mandalika ya. Jadi 6 wilayah ini dijadikan sekarang sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, diharapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata ini, wilayah-wilayah ini ekonominya bisa berkembang dengan baik dari sektor pariwisata. Nah, itu anak-anak ya. Jadi paling tidak sekarang kalian ada tambahan informasi baru, yaitu apa? Ada namanya KSBN atau Kawasan Strategis Pariwisata. Mana aja itu? Ini ada 10 Bali baru. Dari kawasan strategis pariwisata dikerucutkan lagi, ada kawasan super prioritas ya, Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado ya. Kemudian ada juga kawasan ekonomi khusus. Apa itu? Ada Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Singasari, dan Likupang, Morotai, serta Mandalika. Gitu ya anak-anak ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan buat kalian semua untuk menambah wawasan, menambah perbendaharaan pengetahuan. Saya harapkan nanti setelah kalian melihat video ini ya, kalian bisa menambahkan catatan di buku kalian masing-masing. Kemudian besok ya, atau hari ini Senin ini ya, untuk tugasnya bisa dilihat di Google Class ya, di Google Class. Kalau saya jelaskan tugasnya gini, nanti kalian presentasi secara kelompok ya, secara kelompok presentasi, terus presentasinya itu kalian syuting ya, dibuatkan sebuah video seperti yang saya lakukan saat ini, barangkali yang paling sederhana. Terus silakan video itu diupload di YouTube ya. Setelah diupload, linknya silakan di WA-kan ke saya. Nah, nanti saya melihatnya lewat YouTube kalian ya, lewat YouTube salah satu dari anggota aja. YouTube-nya siapa, channelnya siapa, silakan diupload, nanti saya lihat. Setelah saya like atau saya subscribe, nah baru artinya tugas kalian sudah selesai terkumpul dan ternilai ya. Paham anak-anak ya? Oke, baik, terima kasih, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah bisa memulai pelajaran tatap muka. Saya juga ingin kenal satu-satu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.